dan perempuan di bidang olahraga, mau di bidang soccer, dan sekarang daerah-daerah kemarin ada pertandingan juga soccer dan juga yang dihadiri Ibu Menteri yang timnas perempuan Liga perempuan, dan ini juga sebuah wadah baru memberikan akses kepada anak-anak perempuan bisa bermain di ruang olahraga dan ruang yang sama kepada mereka karena sudah ada turnamennya. Bagaimana kita menjangkau, mengkampanyekan itu di setiap daerah, memberikan turnamen-turnamen yang ada karena ada prestasi yang dicapai buat anak laki dan juga anak perempuan. Dan anak cerdas digital, aman positif di dunia maya, ini juga yang perlu kita kampanyekan bersama, bahwa digital itu tidak hanya negatifnya, tapi bagaimana memanfaat ini sinkron dengan anak Indonesia Kuat, anak generasi emas 2045, dengan mengkampanyekan ini bersama di Hari Anak Nasional ini. Mungkin ini dari saya, terima kasih. Terima kasih Ibu Menteri dan Ibu Wamen. Jadi tagline kita untuk Hari Anak Nasional ini adalah Anak Indonesia Kita Bersaudara. Nah, tagline ini pure dari Bu Menteri itu idenya. Jadi menurut saya ini sebuah filosofi yang mendalam sebenarnya mengenai panggilan untuk seluruh komponen bangsa untuk merajut kembali kata kebangsaan. Jadi kita mulai dari anak-anak. Karena dari anak-anak inilah yang kita harapkan kemudian kita itu bisa meninggalkan, bisa toleransi, bisa meninggalkan perbedaan-perbedaan. Jadi pengingat bagi kita semua, seluruh anak-anak dari Sabang sampai Merauke, dari yang warna kulit apapun, dari yang kondisi able atau disable atau apapun, kaya miskin, kita adalah bagian dari keluarga besar Indonesia. Dari anak-anak kita mulai. Saya kira demikian. Terima kasih Pak. PHTC-nya Pak Presiden, kemudian dari Pak Deputi menegaskan terkait dengan tagline dan hashtag-nya untuk Hari Anak Nasional yang ke-41 tahun 2020. Pertanyaan saya terkait anak-anaknya yang ke tempat rekreasi dan museum tadi yang tidak boleh pakai gadget itu kenapa Bu? Yang kedua, beberapa bulan ini kan kasus kekerasan anak sangat tinggi. Nah, beberapa waktu yang lalu Ibu juga pernah mengatakan bahwa sekarang sudah darurat kekerasan anak. Di momen Hari Anak akan menjadi tonggak nantinya kekerasan bisa dieliminir misalnya atau dihilangkan dengan adanya beberapa program yang dimiliki oleh KPPA seperti SAPA 129 dan lainnya. Mungkin itu aja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota dan provinsi untuk memberikan harga istimewa dalam rangka Hari Anak. Misalkan yang ke destinasi wisata, kenapa tidak dengan syarat tidak mau gadget? Karena kita ingin membangun komunikasi, kedekatan antara orang tua dengan anak. Jadi syaratnya ke destinasi itu harus dengan keluarga, bukan dengan teman-temannya, tapi dengan keluarga. Jadi tanpa gadget, kemudian mereka berinteraksi, berkomunikasi untuk mendekatkan antara orang tua dengan anak. Begitu juga dengan di resto atau rumah makan. Kita sering menyaksikan keluarga, kalau kita lihat di mal-mal gitu ya, setelah makan mereka tuh sibuk, jangan setelah makan, saat makan juga mereka sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Nah, untuk itu sebagai daya tarik bahwa kita akan memberikan apresiasi berbentuk harga spesial ketika keluarga mengajak anaknya ke resto atau ke rumah makan, restoran tanpa menggunakan gadget, maka akan mendapatkan harga spesial supaya fungsi meja makan, ruang makan seperti zaman kita dulu kecil itu muncul lagi. Tidak seperti sekarang, lebih banyak setelah gadget ya habis makan selesai, tapi mereka sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Tidak ada komunikasi antara anak dengan orang tua. Nah, kenapa kami tidak mensyaratkan untuk bisa mendapatkan harga spesial itu dengan tanpa menggunakan gadget? Ini sebagai upaya bahwa penggunaan gadget di kalangan anak-anak kita sudah dampaknya sangat luar biasa. Walaupun sebetulnya banyak manfaat yang kita dapat dari penggunaan gadget. Kemudian dengan semakin tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan juga khususnya anak, ya, kita menyampaikan memang ini sudah darurat kekerasan karena berdasarkan hasil survei yang kami lakukan
Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2024, 1 dari 2 anak Indonesia pernah mengalami kekerasan, dan kekerasan yang paling banyak adalah kekerasan yang tertinggi adalah kekerasan emosional. Nah, untuk itu kami sudah melakukan berbagai upaya dengan dinas, UPTD dan lain sebagainya. Maka kemarin kami berkoordinasi salah satunya dengan Menko PNK, kemudian diinisiasi oleh Pak Menko untuk kita berproses bersama untuk melahirkan Impres tentang Gerakan Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Kemarin sudah dimulai dengan beberapa kementerian lembaga, kemudian dilanjut rapat tingkat menteri di kantor PMK. Sekarang sedang kami fokuskan masukan-masukan dari berbagai kementerian lembaga, kemudian nanti langkah selanjutnya rencana aksi nasional untuk realisasi dari Impres tentang Gerakan Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Ini sebagai upaya yang kami lakukan agar ini menjadi keprihatinan kita bersama, kesadaran kita bersama bahwa kekerasan terhadap anak-anak ini sudah dalam posisi darurat. Dan dalam rangkaian Hari Anak Nasional 4 bulan yang lalu sebenarnya dari Kementerian PPPA sudah bekerja sama dengan DCA dan juga dengan Peradi dan juga dengan Polri. Jadi ini adalah dalam pengembangan SAPA 129. Jadi dalam rangkaian ini bulan Hari Anak Nasional ini juga akan di launching integrasi SAPA 129 yang pelaporannya. Nah sekarang ini kan pelaporan itu sebenarnya masih dalam bentuk manual, dan artinya tuh pelaporan dari daerah terus harus telepon manual, terus kita harus turun manual, dan sedang di pengembangan ini akan ada real time. Jadi ini akan menunjukkan sebuah fakta bahwa bagaimana pelaporan real time, dan dari gerakan Polri juga berani speak up untuk kepada para korban terkena kekerasan sudah ada. Nah, bagaimana diintegrasikan nanti dalam di pelaporan SAPA 129 yang real time. Artinya program dari SAPA 129 pengembangan kolaborasi ini itu akan ada real time jumlah dari daerah-daerah yang akan melapor. Nah, tentu hasil melapor sampai ke manajemen kasus itu balik lagi